Boto, silakan. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. Dalam video ini, Botok CS terlihat mengikuti audiensi dengan pimpinan DPR RI untuk membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Kamis 27 Agustus 2026. Namun ada satu hal yang cukup menarik perhatian. Dalam momen yang terekam di video ini, tidak terlihat sosok yang sebelumnya disebut dalam narasi awal bahwa akan berada di tengah audiensi tersebut. Nah, kalau soal kemana yang bersangkutan, jangan buru-buru membuat kesimpulan. Bisa saja sedang tidak berada di lokasi atau memiliki agenda lain. Jadi, daripada menebak-nebak, lebih baik kita fokus pada jalannya audiensi. Yang jelas, pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik. Menurut Anda, bagaimana seharusnya aspirasi masyarakat disampaikan dan ditanggapi dalam forum seperti ini? Simak videonya sampai selesai. Lalu sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar dengan bahasa yang santun, objektif, dan tetap menjaga suasana diskusi agar aman dan konstruktif. Manuskrip Papua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir pada hari ini, dari perwakilan tadi, dan mungkin beberapa yang lain beserta kota. Mungkin terkait beberapa hal kita langsung mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan pada kami mewakili teman-teman DPR pada ini sudah melakukan rapat paripurna yang sudah berlaku. Kami tadi mengingatkan untuk menemui waktu sudah. Dan juru bicaranya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari kawan-kawan parti dan kawan-kawan aliansi lainnya juga di sini. Terima kasih banyak sudah ditemui audiensi hari ini oleh Bapak Dasko, Bapak Cucu dan Pak Hasan. Nanti kita sampaikan Pak. Tadi sudah kita lihat langsung di rapat paripurna bahwasannya telah disepakati bahwasannya akan diselesaikan RUU Perampasan Aset pada tanggal 15 Desember 2026. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apa langkah ketika itu tidak terjadi? Apakah kami boleh bergerak kembali untuk menguasai DPR ini? Ataukah bagaimana? Nanti mohon penjelasannya. Nanti biar dari Mas Tobi dan Mas Boto juga menyampaikan hal ini secara langsung terhadap Bapak Dewan yang terhormat. Harapannya adalah kami masyarakat rakyat biasa menginginkan tidak ada korupsi di negara Indonesia. Dan saya apresiasi bahwasannya hari ini sudah kita dengarkan rapat paripurna sendiri 15 Desember 2026 sehingga diharapkan bisa terrealisasi, Pak. Adapun nanti penyampaian dari kawan dari Mas Boto dan Mas Teguh, silakan saya langsung sampaikan. Saya minta Mas Teguh dan Mas Boto menyampaikan hal tersebut. Apa yang diharapkan? Tentunya kami inginkan yang terbaik, Pak. Dan hal-hal yang paling krusial adalah kami menginginkan ada suatu pernyataan dari rapat kali ini, audiensi kali ini tentang kesepakatan bahwasannya Pak Dasko secara instansi atau institusi RI menyatakan bahwasannya jika ada teman-teman yang lainnya, wakil ketua dan ketua DPR RI ketika tidak bisa mencapai pada tanggal yang menentukan, saya berharap Bapak semua bisa mengundurkan diri dari DPR RI. Dan rakyat itu DPR yang bagus. Sepakat kan? Mereka. Maka itu Pak. Jadi kami menginginkan bahwasannya ada kejelasan berdasarkan rapat paripurna kawan-kawan tadi 15 Desember 2026 adalah batas akhir untuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun demikian kawan-kawan, ketika hal tersebut tidak tersampaikan dan tidak terrealisasikan, maka kami meminta hari ini adalah surat pernyataan resmi
dan DPR RI yang menyatakan bahwasannya jikalau tidak tercapai dan tidak teraplikasi, tidak disahkan. Namun menginginkan adanya kejelasan surat pernyataan atau kesepakatan bahwasannya seluruh wakil ketua DPR RI dan ketua DPR RI siap untuk mengundurkan diri. Demikian dari saya. Mas Boto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Dasko, Pak Jujur, dan Pak Saan Mistor. Tadi saya sempat ikut hadir ya, dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember. Jadi kami berharap hari ini kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dhani, kita meminta berita, acara, audiensi AMBB, ARID dan DPR RI terkait permasalahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember. Kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas kebiri, beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Saya harap yang saya sampaikan cukup itu, Pak. Dan saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan, Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kami sudah 2 hari 2 malam kami belum istirahat. Saya minta bicara sambil duduk ya Pak ya. Saya belum mandi juga Pak 2 hari. Saya di posko. Oke. Jadi di depan itu ada rakyat Indonesia Pak. Di depan sana itu bukan aktivis Pak. Rakyat murni Pak, yang pengen bersuara. Ya, tolong entah nanti melalui perwakilan tolong temui Pak ya. Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali. Tolong, seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Jadi memikirkan negara kok nggak hadir. Ya. Tuh. Selanjutnya bahwa di depan itu ada rakyat Indonesia berbagai wilayah. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mbah-mbah, ada kakek-kakek, Pak. Itu bukan aktivis. Dan kami mohon mereka ya itu ditemui dan dihormati, layaknya mereka itu memang rakyat Indonesia. Dan kami memohon karena mereka itu pengen menemui dari wakilnya yaitu DPR, saya mohon tolong ayomi mereka, lindungi mereka dan layani mereka. Jangan sampai mereka disakiti dan jangan sampai mereka dikriminalisasi dan diintimidasi.
Ini yang mereka takutkan adalah itu. Dan mohon mereka nanti dijaga keselamatannya lewat Pak Dasko supaya bisa memberitahukan kepada aparat kepolisian ya Pak ya. Jangan kasar terhadap rakyat yang nanti aparat dimohon seperti itu. Tetapi apapun kami sih nggak masalah kalau memang ada aparat yang mau kasar sama rakyat, ya kami balik juga. Rakyat akan kasar pada mereka. Ya aja. Kemudian selanjutnya bahwa korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara ini, biang kesengsaraan rakyat Pak. Kami dari desa yang sangat jadi korban, yang sangat terasa. Mungkin Bapak kalau ada korupsi itu ya biarkan saja, Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, punya tunjangan, bisa makan enak. Biar ada korupsi di Indonesia, Bapak masih kaya. Tapi kami Pak, ada korupsi, kemudian efeknya keuangan negara berkurang, terus ada kebijakan penerapan pajak untuk rakyat. Nah itu efek korupsi itu yang sangat terpengaruh itu rakyat kecil Pak. Nek kados jenengan-jenengan itu tak pengaruh, yakin saya. Oleh karena itu kami sebagai rakyat kecil ini menyatakan menggugat kepada wakil kami itu Dewan Perwakilan Rakyat, tanggung jawabnya terhadap kami apa? Karena jenengan itu kami amanai untuk mewakili kami itu harusnya memberikan satu kesejahteraan kepada kami, yang kedua perlindungan hidup kepada kami, yang ketiga adalah kelangsungan hidup kepada kami dan anak-anak keturunan kami. Itu tanggung jawab jenengan sebagai wakil kami untuk itu. Tetapi kalau jenengan yang sudah kami amanai, kami percaya ini tidak bisa memberikan kemakmuran kepada kami, tidak bisa mengayomi kami, tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kami dan anak-anak kami, mendingan jenengan itu undur diri saja. Kami tidak ikhlas uang dari pajak kami dibuat untuk membayar jenengan-jenengan yang justru bukan meningkatkan kesejahteraan kepada kami, tapi justru malah memberikan kesengsaraan kepada kami. Akan kami cabut mandat itu Pak, meskipun dari prosedur tidak bisa, tapi wallahi Pak, kami akan wiridan, kami zikir sehingga nanti Allah yang akan mencabut lewat doa-doa kami dan lewat kesengsaraan yang kami alami. Kami tidak mau melawan negara, kami hanya lewat doa saja. Tolong mulai detik ini kami minta wakil rakyat itu benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat, dan yang paling penting tolong dilihat untuk rakyat yang rentan. Rakyat rentan itu besok kita dapat apa tidak tahu, itu namanya rentan. Nah jenengan besok nyorek wis cetok karuane. Tahu enggak bahasa cetok karuane? Orang mangkat tuh jenengan gajian, dapat tunjangan, dapat fasilitas. Kalau kami orang mangkat tidak berangkat kerja, yo tidak dapat apa-apa. Itu namanya rakyat yang rentan. Dan yang paling utama adalah tolong, kalau ada kebijakan yang itu ada hubungannya dengan membebani rakyat, tolong tolak mentah-mentah Pak, jangan langsung ditandatangani. Karena apa? Jenengan harus berpikir bahwa jenengan itu masuk di dalam situasi sebagai rakyat. Ada pajak, option pajak, option PKB, option BPNKB, pajak UMKM, pajak PKL, pajak PBB, pajak BPNKB, biaya balik nama. Kalau jenengan option pajak, ya Pak peduli, jenengan tidak pernah terbebani untuk option pajak karena mobilnya dari negara. Ya, makanya dari itu kami minta mulai detik ini saya ingin wakil rakyat kami yang kami amanai dan menerima dari sedikit
keringat kami, menikmati gaji dari peluh kami akan monitor dan kami minta untuk kami diayomi, dilayani, disejahterakan dan dijamin kelangsungan hidupnya. Dan kembali lagi besok tanggal berapa tadi di sidang paripurna? Deadline-nya tanggal 15 Desember. Lewat forum ini saya beritahukan 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sukanya mohon dimaklumi. Kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Gitu Pak. Gitu ya, ya. Jadi aksi kembali ya, Mas ya. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Ibu Anis Riningsih, ibu rumah tangga dari Pati Pak saya. Saya jauh-jauh dari negeri Pati ke sini dengan 2 tuntutan ya Pak. 1. Perampasan aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Kenapa sekarang yang dibahas cuma aset koruptor aja Pak yang dirampas? Saya mau bertanya sama teman-teman yang ada di ruangan ini. Dampak dari korupsi sama dampak dari narkoba itu lebih jahat mana pada bangsa ini Pak? Kenapa pengedar narkoba langsung dihukum mati Pak? Koruptor obat dihukum mati Pak? Maaf kalau bahasa saya campur-campur ya Pak. Terus saya nggak percaya Pak kalau hanya aset koruptor yang disita atau dirampas. Nggak percaya aku Pak. Mau disita jari, mau palsu koyok Febri bu Pak, emas palsu, duit palsu, orang mungkin apa? Orang di YouTube, aku di YouTube Pak. Orang percaya aku, nek hanya perampasan aset koruptor nek dihukum mati Pak. Gak setuju aku Pak. Yang menjadi momok di bangsa ini, sing marai wong Indonesia ini menderita aku korupsi Pak. Harus dihukum mati tuh para koruptor-koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera Pak. Saya mau bertanya sama bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera apa ora? Kalau ingin, hukum mati Pak koruptornya, biar rakyat ini sejahtera. Uang nyolong pitik yang di Bali itu Pak, digebuki itu dia hanya merugikan 1 orang. Koruptor ini merugikan bangsa. Piye digebuki sak bangsa Pak? Nek orang dihukum mati koruptor, digebuki sak bangsa, gelem apa Pak? Itu mah nyolong pitik lho Pak. Digebuki wong semono mati nggon. Nek koruptor ini menyengsarakan rakyat, menyengsarakan seluruh bangsa Indonesia kok Pak. Jangan digebuki sak bangsa Indonesia apa piye Pak? Harus ini, pokoknya hukum mati koruptor ini podo ae harus disahkan Pak. Tidak hanya perampasan aset, gak setuju aku Pak. Karena saya nggak percaya kalau wakilku dewe Pak. Saya nggak percaya sama wakil saya sendiri. Maaf Pak kalau saya ada salah-salah kata atau omongan saya campur-campur ya Pak. Soalnya saya wong desa, sekolahnya tutup Pak. Cuma saya kan udah merasakan sendiri. Saya ini curhat di sini. Wakil rakyat temuilah mereka itu selama di sini portable gak dikei Pak. Baru kemarin itu dikei kayak sedikit Pak. Dan gak ada airnya. Memanusiakan manusia Pak. Ada kok mati lho orang ini. Jangan toilet ya kok ya dikei. Halo Pak. Kalian enak-enakan WC akhirnya karuan. Saya tadi udah cuci tangan kangelan. Tak luru. Apa lagi Pak biasanya udah juga kangen orang-orang. Bingung aku Pak cuci tangan Pak. Loh, jalan WC portable yang mbok kei lah Pak. Sengsara Pak saya itu kalau sholat zuhur mulai sampai mulai orang dingin lah kok. Saya cuma tanya mintanya kemana
Saya langsung bilang ke pemenang itu, ya nggak tahu, mereka kan banyak. Saya dari hari pertama, saya bilang minta toilet portable. Makanya saya tanya ke Pak Bupati, yang Ini sekali ini, mau ketik di depan Dewan saya Pak, nyerahin Pak. Keberangkatan aja Pak. Tenang, keberangkatan tenang Pak. Atau masyarakat. Dan yang kedua, perlu kami tegaskan, adanya desakan pengesahan RUU perampasan aset itu bukan untuk mendesak pembuatan undang-undang yang amburadul. Itu yang perlu kami tegaskan. Jadi kami ingin pembuatan ini juga dilaksanakan dengan benar, teliti, sangat abstrak Pak. Jadi sulit untuk eksekutor ya melaksanakan hukuman mati tersebut pernah dalam keadaan bencana alam dan segala macam. Kami usul diberikan klasifikasi dengan ketentuan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jadi menurut kami perlu harmonisasi peraturan perundangan dan penegasan terhadap peraturan pemerintah untuk eksekusi hukuman mati. Kenapa kami dari kemarin menyuarakan soal hukuman mati? Kami tidak berlawanan dengan prinsip HAM. Ya, ini perlu kami tegaskan. Tapi ketika ada satu orang dengan sesukanya, dengan ketidak adanya hati nuraninya terhadap hal-hal yang kemudian dilakukan, ini merugikan banyak rakyat. Tadi sudah diceritakan, mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang sekarang terkena bencana di NTT. Mungkin tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat Aceh yang sampai hari ini penanganan bencana alamnya belum tuntas. Mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa mengamankan hutan-hutan kita yang dihancurkan di Kalimantan. Dan sekali lagi, mungkin bisa jadi uang-uang yang digunakan sebagai tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat yang sampai hari ini susah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga dengan tegas kami menyatakan hukuman mati harus dilakukan bagi para koruptor. Setuju teman-teman? Untuk mengawal ini, ketika ada RDPU, kami harap kami diundang. Kami mau pastikan hukuman mati harus diatur dan kemudian undang-undang ini disahkan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukup. Kita tergabung dari Aliansi Masyarakat Partai Bersatu ANPB. Bukan kita kesini itu menghadiri kata bubuan, pengen dikasih masukan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita dari desa, dari Pati kesini itu. Semoga kalian berubah, bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Di luar sana teman-teman kita kepanasan, kelaparan. Saya merasakan di sini kursi di masyarakat biasa, rakyat biasa. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan aspirasi teman-teman sekalian. Nah, tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, disepakati dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk acara undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah rampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Yang judulnya Undang-Undang Narkoba memang tidak ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan-penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi dan kemudian minta supaya
diundang dalam rapat dengar pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, jadi tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Ya, makasih Pak Dasko, Pak Junjun, Pak Andri, dan kawan-kawan semua yang saya hormati. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua, untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR. Masukkan semua apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan, itu sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Kemudian masalah tadi yang untuk pengamanan, lainnya saya langsung akan berkoordinasi kepada Pengendali FPH untuk mengenai pengamanan teman-teman sekalian, baik dari keluar. Terus kemudian untuk perwakilan kita nanti ketua badan aspirasi dari Pak Adi Masjadi nanti ditemani rapor dari perwakilan. Kemudian yang berikut tadi mungkin ini yang terakhir sudah ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu, dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu tidak akan salah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, saya belum selesai ngomong. Saat tadi disampaikan, sudah stop petik, dan ini sudah jadi tinggal kawan-kawan. Oke? Tentang keselamatan saya dari pagi ke sini ke Karawang mau BPP saya jatuh botol Pak. Saya kena sopir. Kapan? Dari Minggu. Tapi ya Senin ya Pak, kita berangkat dari pagi hari Minggu. Gue sih pun jatuh sopir Pak. Jatuh sopir, jatuh kuah Pak. Dan yang kita sopir, saya oleh orang sampai mati Pak. Di daerah mana? Karawang. Oke. Bukan di mana Pak? Saya habis buang dibakar uang Pak. Oh, Saya bagaimana itu? kan di sini, apa ya Pak? Di posko di mana itu kan tidak ada senderan. Saya senderan aqua Pak. Saya itu mampu apa itu? Bau mencium bau kebakaran. Saya kok nggak ada. Saya kira gas air mata Pak, tak tutupin. Oh gas air mata jam segini saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, Mbak itu nggak gas air mata. Itu lo kemana saya nggak ngerasa Pak kalau kerudung saya
saya ini dibakar sama saya kan duduk kasur lantai saya tetap bakar. Posko di mana? Di posko di depan dewan apa? Poskonya yang di sini. Iya, lho ngono kok ana polisi nang intel iku gunane apa, Pak? Oke, nanti kita cek ya. Iku kok Tapi apa sing nang ngono? tapi saya pastikan ini kembali mengolah nanti saya langsung yang akan jawab. Ya. Oke, Mbak. Di rumah di mana? Pati. Oh, di Pati. Intimidasinya itu sampai tingkat yang seperti itu. Ya, nanti kalau soal ini kan ada kuasa hukum atau pendamping nanti koordinasi supaya kita bisa segera koordinasikan untuk supaya tidak terjadi. Oh iya, nanti dikasih. Kita ini. Oke, jadi kita tinggal bisa lihat dulu. Silakan dicek kawan-kawan. Bener.
Tenang kawan-kawan, tenang kawan-kawan. Mundur, ayo. Besok lu ngambil ke gua. Ini kayak boleh pakai wifi. Ini paling open. Oke. Kawan-kawan. Hai. Sorry. Paling open. Oke. TV belum dapat nih Bapak Ibu yang di atas Bapak Ibu. Mas, duduk. Bang. Bang, foto bang, boleh bang. Tangan kiri diangkat. Salaman pak. Mas, kamera ketinggian mas. Bang, kamera bang. Oke, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Keluar. Terima kasih banyak kawan-kawan. Terima kasih banyak Pak Dewan. Ayo kawan-kawan ini. Bahasa kita kawan-kawan, terima kasih banyak aspirasi dari kita kepada Dewan. Jika janji tak ditepati, aksi adalah solusi. Jika aksi diintimidasi, revolusi adalah solusinya. Oke? Terus mengalir, Itu penguasa itu adalah yang punya arah tak mudah mati. AMBB orang kampung, orang kenal Solo, orang kenal penguasa. Sampai jadi sungai besar. Rakyat. Semangat.
Kalau ada yang masih berkuar-kuar di media sosial bahwa AMPP ditunggangi jadi Kalau hari ini tertahan, bukan berarti akhir jalan. Retak kecil bisa membuka